Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya akan membuat tutorial bagaimana menganalisa struktur dengan menggunakan metode matriks kekakuan portal 2 dimensi. Baik, saya punya contoh soal. Ini salah satu soal tugas besar. Ini adalah data-data dari geometrinya. Ini data balok dalam satuan kilogram dan sentimeter. Terus elastisitasnya, momen inersia, luas penampang, L1 L2. Kemudian saya akan mengkonversi menjadi satuan ton meter karena saya akan menghitung menggunakan metode matrik. Kalau angkanya terlalu banyak, hasilnya juga angkanya pun banyak, sehingga saya berpikir saya akan rule dalam satuan ton dan meter. Setelah dapat soalnya, kemudian kita mencari VEM-nya, fix and moment pada setiap batang. Jadi batang AB, batang BC, dan batang CD. Dengan menggunakan rumus umum VEM, kita mendapatkan momen pada titik AB, kemudian BA, kemudian gaya vertikal pada batang AB, kemudian BA. Seperti ini rumus-rumusnya. Kemudian untuk horizontal dia 0. Begitu pula dengan elemen AB untuk beban merata. Ini momennya seperti ini, rumusnya rumus umum. Vertikalnya. Kenapa ini min? Karena gaya itu dianggap berlawanan dari arah Y. Pada metode kekakuan ini, matriks kekakuan, kita akan menjadikannya ini dalam elemen XY, sehingga ini hasilnya minus. Ini rumusnya sama. Oke. Setelah dapat momen vertikal, kita buat rekapannya. Nanti MAB, MBA ini minus 2,5 itu hasil penjumlahan dari 0,95 tambah minus 1,5625. Namun di sini saya akan menunjukkan bagaimana tips dan trik dalam mengerjakan soal ini dengan menggunakan Excel. Kita sum if, sehingga ini sudah ada kode selnya MAB, MBA, sehingga hasil-hasil dari MAB itu akan dijumlahkan secara otomatis. Jadi rumusnya mudah, kita buat di sini saja, sama dengan sum if. Kita buat dulu rank yang akan kita jumlah, yaitu ini. Ke sini, tekan shift, klik di bawah, kemudian kita kriterianya ini MAB, kemudian sumnya angka akan kita jumlahkan ini. Kita tekan shift, kemudian kita klik lagi terakhir, kita enter, keluar ini. Kemudian tinggal kita drag. Namun sebelum kita drag, kita kunci dulu untuk ranknya. Kita tekan F4 sehingga muncul dolar seperti ini. Kemudian sum juga kita ketik F4, kemudian kita enter sehingga dia terkunci. Tinggal kita drag and drop ke bawah, angka-angkanya keluar. Ini sama dengan ini.
Oke, setelah kita dapat momen-momennya, kemudian kita cari derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan ini gunanya kita mengetahui elemen mana yang akan bergerak atau berpindah, karena ini tumpuan jepit, ini jepit, sehingga di sini yang dapat diketahui adalah vertikal, horizontal, dan momen. Di sini juga terus. Namun untuk sendi itu hanya ada gaya yang bekerja di sini, hanya ada vertikal, horizontal. Momennya tidak bekerja di sini. Sehingga dengan rumus 3NJ 3NF kurang 2NPJ ini hasilnya 2, artinya ada 2 derajat kebebasan, yaitu momen pada titik B dan momen pada titik C. Ini kita gunakan, kita buat juga dalam tabel. Sebelumnya kita akan menjadikan gambar ini, tadinya gambar adalah soal A, B, C, D, kita akan buat menjadi elemen-elemen yang nantinya elemen ini akan kita gunakan dalam perhitungan matriks. Pada titik A ini ada 3 gaya di sini, 1, 2, 3. 1 ini artinya dia vertikal, horizontal A, kemudian ini vertikal yang 3. Saya beri notnya ini berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini biasa disebut dengan, biasa ini diberi tanda juga untuk vertikal H1, V1, M1, kemudian H2, V3, V5, dan M6 dan seterusnya. Oke, setelah ini tentukan mana titik-titik yang akan terkekang dan mana titik yang bersifat yang bebas. Kita lihat di sini. Ini vertikal, horizontal, vertikal, momen ini terkekang. Horizontal, vertikal, momennya sifat bebas, sehingga kita beri pada angka 6 ini adalah 1 atau bebas. 9 sama, sini juga momen dengan elemen 9 kita berikan angka 1. Kemudian kita urut dari yang terkekang sama yang bebas. Jadi kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak masuk, 7, 8, 9 tidak masuk, 10, 11, 12. Kemudian kita urut ke bawah lagi untuk yang elemen-elemen yang bebas. Oke, sekarang kita buat tabel. Tabel ini sangat berguna ketika kita akan mencari K-nya, nilai K-nya. Nanti kita akan mengurut sesuai dengan titik elemen-elemen pada join ini. Oke, caranya kita akan urut dari batang 1, batang 2, batang 3. Pada matriks urutannya itu sangat pengaruh ya. Kalau misalnya urutan 1, 2, 3 kita balik 2, 3, 4 itu hasilnya bisa jadi error. Sehingga kita harus menentukan urutannya dari awal, misalnya ini dari kiri ke kanan. Kita urut 1, 2, 3. Jadi batang 1, batang 2, batang 3. Kemudian join. Pada batang 1 join awalnya adalah join 1, join akhirnya adalah join 2. Begitu pula pada batang 2 join awalnya 2, join akhirnya 3. Pada batang 3 join awalnya 3, kemudian join akhirnya 4. Kemudian setelah dapat ini, maka elemen-elemen pada setiap join juga disusun HVM. Jadi join 1 ke join 2. Kita join 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti ini. Sebetulnya ini pakai rumus juga. Ini 3 kali. Namun ini 3 kali, atau bisa juga kita ketik manual saja. Oke.
Setelah dapat dovnya, maka kita urai antara elemen lokal dan elemen global. Jadi elemen lokal itu seperti pada fem ini elemen lokal, dia hanya terjadi momen gaya-gaya bekerja pada satu batang saja. Nah, kita akan jadikan momen global, di mana setiap elemen ini saling terhubung satu sama lain dalam format XYZ, dalam format XY. Oke. Nah, ini kita beri nama ini HAB, VAB, MAB, HBA, VBA, MBA. Ini elemen lokalnya 1 2 3 4 5 6. Dan elemen globalnya 1 2 3 4 5 6. Ya seperti ini. Ini juga hasil femnya seperti ini. Oke, setelah ini kita akan menghitung momen kekakuannya dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini adalah rumus kekakuan elemen. Kita akan susun nilai-nilai ini menjadi matriks ordo 6x6. Matriks ordo 6x6. Kenapa ordo 6x6? Karena setiap batang itu memiliki 6 elemen. Setiap batang memiliki 6 elemen. Maka ini dibuat menjadi ordo 6x6. Semuanya akan disusun menjadi ordo 6x6 dalam setiap batang. Oke, pertama batang 1. Ini ada L, ada nilai E, I, dan A-nya. Jadi ini panjang bentang, kemudian ini modulus elastisitas, inersia, dan luas penampang. Oke, kita akan mengisi 6x6 kotak ini dengan rumus-rumus ini, EA per L min EA per L. Jadi di Excel kalau kita ingin cepat mengerjakannya, maka kita buat dulu satu persatu. EA per L hasilnya ini. Jadi EA E kali A per L. Kemudian 12 EI per L pangkat 3. Hasilnya ini. Kemudian 6 EI pangkat 2 EI per L. Kemudian untuk yang nilai minusnya, EA per L 12 EI per L pangkat 3. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kotak tadi. EA per L berarti sama dengan ini. Kemudian 12 EI per L pangkat 3. Ini sengaja saya kasih warna yang hijau ini plus, yang orange ini dia minus, agar saya bisa mudah melihat apabila terjadi kesalahan. Karena dalam metode matriks satu angka saja keliru ataupun tandanya berubah, itu bisa berubah pada hasil akhirnya. Oke. Kalau ini sudah, tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste ke bawah, kita copy paste ke bawah, kita copy paste ke bawah. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Penting ini sudah terisi. Kita copy paste saja. Oke. Setelah dapat matriks kekakuan elemen lokal, kemudian kita mencari matriks derajat kebebasan. Kita lihat gambar dulu. Kita lihat gambarnya itu hanya balok horizontal. Artinya perputarannya hanya 0 derajat. Kalau dia misalnya ada miringnya seperti ini, seperti 45 derajat, maka berarti dia derajatnya 45 derajat. Kalau kolom lurus berarti dia 90 derajat. Karena ini searah sumbu X, maka perputarannya hanya 0 derajat. Oke. Ini sama, kita menggunakan rumus cos A sin A min sin A cos A, kemudian di sini 1. Kemudian cos A sin A min sin A cos A, kemudian 1. Setelah ini itu 0. Nah, ini kita masukkan. Jadi kosinus dari 0 adalah 1. Kemudian sin 0 0.
min sin 0 nah, sehingga hasilnya 1 1 1 1 1 semua 1 1 1 1. Nanti kalau 90 derajat tinggal diganti 90 derajat, nah, keluar beda. Nah, karena ini 0 hasilnya seperti ini. Kemudian kemudian selanjutnya kita menggunakan matriks X kali T. Jadi kolom yang ada di sini kita gunakan mMod, kita select kolom yang ada di sini untuk kekakuan atau S, kemudian kita select lagi matriks untuk T-nya, kemudian kita enter. Kalau dalam kita hapus misalnya, karena saya menggunakan Office 365, maka saya langsung mMod, kita blok ini, kita blok ini, pastinya langsung keluar. Namun kalau yang menggunakan Excel 2020 atau di bawahnya, maka kita tekan Shift Control Enter. Hasilnya sama. Nah, kemudian kemudian kita T transpose kita T ini kita transpose, jadi kolom jadi baris jadi kolom, rumusnya sama, transpose, saya hapus transpose, kita blok enter. Setelah itu indeks kekakuan elemen. Nah, jadi KM sama dengan T transpose tadi, jadi kali S kali T. Karena ini sudah S kali T, jadi langsung dikalikan ini, jadi S kali T transpose. Jadi nMod sama nMod, kita blok ini S kali T, kemudian kita blok T transpose. Ini 1 2 3 4 5 6 7 itu kita ambil tadi dari sini. Ini adalah nanti akan berhubungan dengan penomoran kolom dan baris pada matriks kekakuan elemen. Ini kita ambil dari sini. Pada elemen join awal, join akhir. Nah, itu kita taruh di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ini dari nomor 4 5 6 7 8. Kemudian ini 7 8 9. Nah, ini akan berfungsi nanti ketika kita akan menjumlahkan mana nomor kolom yang sama. Kemudian kita akan buat bantuan untuk penomoran elemen KM. Jadi ini nomornya 11, ini 22 atau 21, 12 seperti ini. Ini menggunakan rumus biasa. Ini rumus biasa, rumus teks, kita menggabungkan ini dengan dipisah dengan garis bawah. Ini sama, ini sama. Nah, ini nanti kita akan buat rekapan pada matriks kekakuan struktur. Elemen 1, 2, 3, 4. Elemen-elemen yang sama akan saling dijumlahkan. Biasanya teman-teman mahasiswa itu menjumlahkannya satu-satu. Misalnya ini elemen 4, 5, 6, kita jumlahkan secara manual dengan elemen 4, 5 yang ada di sini. Terus elemen 7, 8, 9 kita akan jumlahkan dengan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya elemennya banyak, nah tentu kita akan kerepotan, apalagi kalau terdapat pertemuan kolom dengan balok, nah kita akan kerepotan menentukan titik-titik daripada elemennya. Nah, maka kita buat seperti ini agar kita memudahkan untuk menentukan elemennya. Nah, contoh misalnya pada 4 kali 4 kita lihat 6.000, 60.000, 716. Nah, itu hasil penjumlahan dari, jadi yang ada di sini tambah yang ada di sini sama ya, 60716, ini 60716, seterusnya.
Namun yang akan berpengaruh nanti, yang akan kita ambil nanti adalah elemen yang saya beri hijau ini dari ordo 3 kali 10 dan 3 kali 3 kali 9, 3 kali 3. Ini akan berpengaruh. Jadi ini, jadi kita reposisi lagi. Kalau kita menggunakan rumus sum if, rumus yang kita gunakan adalah sum if. Nah, misalnya saya buat di sini ya, sum if. Ini kita blok sampai di bawah. Terus kriteria 1. Ini sum if, jumlahnya dulu akan kita jumlahkan. Kemudian kriteria 1. Ini sum if, kriterianya ini sum, ini ranknya kriteria sama. Sum if, jadi ini ranknya, terus kriterianya ini ada 2. Ini kita tambah di sini. Nanti sumnya ini. Misal ini 1, ini 1. Nah, jadi hasil ini 1. Kalau misalnya ini saya beri angka 4. Nah, 6.000. Kenapa? Karena tempatnya ini akan jumlahkan dengan tinggal ini kita kunci aja. Ini kita kunci F4, kemudian ini F4. Nah, ini kita susun 1. Misalnya sampai 12. Halo, pentingnya Pak. Sampai 12. Belum dibangun di sana tuh Pak. Dan ini juga kita kunci di sana. Yang merah ini kita kunci. Kalau kita suruh bikin. Ini. Iya. Yang ini kita kunci pada kolom. Pak. Apa? Kita bakal sana. Tarik. Apa? Iya. Langsung jadi ya kekakuan strukturnya. Ini sama dengan ini. Oke. Namun kita akan mereposisi mana elemen-elemen yang kita gunakan kepada langkah selanjutnya. Kita akan mengurut sesuai dengan urutan yang tadi saya urut pada elemen kekang, kemudian kita urut, kemudian para yang bebas kita urut, sehingga dapat seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya dia merupakan elemen kekang, kemudian yang elemen bebas. Oke. Ini saya oke. Nah, ini cuma sampai di sini. 69 ini bebas. 2 data ini akan kita ambil. Oke, pada matriks perpindahan. Jadi matriks 69 yang ini
M9 berarti yang ini. Kita ambil di sini. Kemudian untuk mendapatkan ini akan mendapatkan nilai delta dan theta pada setiap titik. Kemudian nantinya untuk matriks peletakan yang kita gunakan adalah ini. Dari matriks 2, dari matriks 6, 9 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari matriks kekang. Oke. Nah, kemudian fem-nya, fem pada titik 6 itu kita lihat di sini. Kita lihat pada DOF ini. Titik 6 pada fem ini. Tiga tambah 1,5. Nah, berarti ini minus 1,44. Kemudian ini rumusnya mode inverse. Jadi ini kita inverse matriks perpindahan, kemudian dikali dengan fem-nya sehingga dapat nilai ini 0,00304. Ini adalah tetanya, theta B dan theta C. Kemudian untuk reaksi peletakan, jadi ini M mode hasil dari theta tadi dikali dengan matriks matriks yang terkekang tadi. Kita enter. Kemudian ini fem-nya. Kemudian nanti hasil dari tadi dikurang dengan fem-nya sehingga dapat reaksi peletakan. Kalau kita cek ini sama ya, 0 horizontal A 0, 2,89, kemudian 2,91. Untuk minus persen kita abaikan dulu. Kalau ini 0, kemudian ini 499 sama ini 0 untuk horizontal C. Untuk vertikal C 3,52, kemudian vertikal D dan momen D yaitu 1,66. Artinya ini sudah oke, sudah cocok, tidak keliru lagi. Kemudian kita akan mencari gaya-gaya dalam. Oke. Lanjutan dari reaksi tumpuan, kita akan mencari gaya-gaya dalam. Ini kita akan mendapat nilai Dn. Kenapa ini kali ini? Ini sebetulnya jadi 0 ini berarti nilai 00 ini berarti kita akan mengabaikan pada Dn itu kita akan mengabaikan titik-titik yang terkekang, yang kita akan masukkan titik yang bebas saja. Yang khususnya Dn-nya ini hasil. Kemudian ini adalah dari hasil dari reaksi tadi, kita masukkan di sini. Ya, hasil dari reaksi. Kemudian kita akan Dn kali T transpose. Jadi ini T transpose yang T transpose di awal tadi. Ini kita ambil lagi yang ini. T transpose ini. Kita kali. Kemudian ini elemen F
Kemudian hasilnya penjumlahan dari GN kali T transpose kurang VEM tadi, kurang VEM. Nah, dapat biaya yang bekerja pada setiap ujung-ujung batang, baik dia horizontal, vertikal, dan momen. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya gaya-gaya yang bekerja. Ini momennya 2,9 sama ya. Di sini kalau kita lihat 2,81. Ini vertikalnya ini 0,91 nih momennya. Seperti ini momennya. Ini saya analisis pada aplikasi robot struktur analisis. Jadi para robot struktur analisis saya sudah menggambarkan juga dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Misalnya untuk reaction momennya seperti ini. Kemudian FZ-nya ini sama dengan beban gaya vertikal, kemudian Fx ini 0 untuk horizontalnya. Kemudian reaction seperti ini keluar reactionnya, bahkan untuk deformasinya juga keluar. Oke. Sehingga ini perhitungan matriks ini cocok dengan selisih 0,00. Ini sudah oke ya hasilnya. Baik, terima kasih. Semoga dapat membantu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.